Hilmi yakin deh, pasti kamu males banget kan kalau lagi diburu-buru tapi handphone malah nggak bersahabat alias lemot. Tapi tenang aja, Hilmi punya solusinya. Dengan kamu punya HP dengan RAM minimal 6 GB dan speknya yang mumpuni, Hilmi rasa itu cukup banget sih untuk memenuhi kebutuhan dari driver. Apalagi kalau harganya pun bersahabat. Penasaran kan HP RAM 6 GB dengan spek mumpuni apa aja sih? Makanya pantengin video ini sampai habis ya. Hadir dengan desain dan tampilan yang menawan menjadi salah satu daya jual dari Samsung Galaxy A32 ini nih Pricebook Mania. Pasalnya build quality dari handphone yang satu ini bener-bener cakep loh. Apalagi desainnya ini juga udah ditemani dengan layar seluas 6,4 inch beresolusi FHD+ yang bisa memudahkan kamu untuk nonton video ataupun scrolling. Kamu bisa buka beberapa aplikasi seperti Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, dan masih banyak lagi dengan lancar. Apalagi berkat kehadiran RAM 6 GB-nya yang makin memudahkan kamu untuk bisa bermultitasking. Terus RAM 6 GB-nya tersebut juga udah didampingi dengan ROM 128 GB yang bisa membuat kamu nyimpen beragam aplikasi ataupun media seperti foto dan video. Menariknya lagi, Samsung Galaxy A32 ini juga udah dilengkapi dengan desain, layar, RAM 6 GB, baterai 5000 mAh, kamera ciamik dan chipset yang cukup baik untuk bisa memenuhi kegiatan bermain game online-mu. Jadi makin lengkap kan? Harganya pun juga masih terjangkau kok, sekitar 3 jutaan aja. Jadi siapa nih yang mau punya Samsung Galaxy A32 ini? Sini-sini merapat, soalnya Hilmi mau spill spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Untuk produk kedua ada Realme 9 Pro. Ponsel yang satu ini udah ditenagai dengan chipset yang cukup bertenaga loh, yaitu Qualcomm Snapdragon 695 5G. Berkat dapur pacunya ini, kamu bisa bermain game casual di settingan tertinggi masing-masing game dengan lancar. Cuma kalau kamu mau coba-coba main game Genshin Impact, sebenarnya bisa aja sih. Tapi kamu cuma bisa dapetin settingan di lowest 60 fps. Itu pun sesekali masih ada frame drop juga. Cuma menurut Hilmi, overall Realme 9 Pro ini masih oke kok untuk diajak push rank. Apalagi kalau nge-push ranknya bareng Hilmi ya kan? Biar makin aduhai gitu ngegamenya. Uhuy! Nah selain itu, dapur pacunya ini juga udah dikombinasiin dengan RAM 6/128 GB. Yang artinya dua perpaduan tersebut membuatmu jadi makin leluasa untuk bisa ngelakuin banyak aktivitas di handphone ini. Tanpa khawatir ngebuat handphonemu berat ataupun ngehang. Tapi sebenarnya nggak cuma itu aja loh keunggulan dari si Realme 9 Pro ini. Jadi biar kamu dapetin informasi lengkap, Hilmi jembrengin ya spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Next, masih dari brand asal Tiongkok, yaitu Poco X3 Pro. Memboyong sejumlah peningkatan dari pendahulunya, ponsel yang satu ini bisa jadi bahan pertimbangan loh untuk kamu. Poco X3 Pro ini udah menghadirkan ruang penyimpanan luas yaitu 6/128 GB. Dengan ruang seluas ini bisa buat apa aja sih Mi? Jadi kamu itu bisa banget loh bermain game sambil membuka aplikasi lain seperti sosial media tanpa membuat ponselmu jadi ngedrop. Bahkan kamu pun juga gak perlu waktu lama buat buka aplikasi game yang memiliki ukuran grafis HD. Intinya mah jadi satset gitu Pricebook Mania. Ngomongin soal gaming, ponsel ini juga udah ditenagai dengan dapur pacu besutan Qualcomm yaitu Qualcomm Snapdragon 860 berfabrikasi 7 nanometer. Chipsetnya ini mampu membuat Poco X3 Pro jadi ponsel terbaik di kelasnya. Ya gimana enggak, kamu bisa main Genshin Impact di settingan highest 60 fps dengan stabil. Coba itu, kalau Genshin Impact aja bisa dilibas, cincai bener lah kalau cuma buat main game casual lainnya. Udah gitu, makin top lagi dengan kehadiran layar seluas 6,67 inch beresolusi FHD+ dan refresh rate hingga 120 Hz. Ngebuat kegiatan kamu jadi makin asyik bukan? Udahlah, yuk kita mabar pakai Poco X3 Pro ini.
Selanjutnya ada Vivo Y22. Kalian masih inget gak sih kalau Bang Bewo waktu itu sempat loh bikin video head to head tentang si Vivo Y22 ini? Jadi ya setelah Bang Bewo ngelakuin beberapa tes handphone, Vivo Y22 ini cukup unggul ya. Contohnya aja pas ngelakuin speed test, kamu bisa lihat sendiri kan handphone mana yang lebih cepet ngebuka aplikasinya. Terus kalau masalah performa gimana? Jadi Bang Bewok mainin Mobile Legends ya. Kata doi sih untuk settingannya bisa sampai high dan refresh rate-nya pun high. Dan based on experiences-nya Bang Bewok, katanya ngegame pakai HP ini udah enak banget sih Facebook Mania. Tapi sebenarnya Hilmi sendiri nggak kaget ya kalau ngelihat video Bang Bewok ngetes Vivo Y22 ini. Soalnya itu bisa terjadi pasti gara-gara RAM 6GB-nya yang bisa ngebuka aplikasi jadi lebih cepat. Apalagi chipsetnya juga mendukung, yaitu menggunakan MediaTek Helio G85. Jadi untuk masalah gaming pun juga nggak akan ada kendala deh. Ngeliat speed testnya tadi, Hilmi rasa Vivo Y22 ini juga udah gesit banget sih untuk kamu yang punya mobilitas tinggi menggunakan HP. Jadi nggak bakal deh tuh kamu gemes emosi sendiri gara-gara nunggu satu aplikasi lamanya minta ampun. Buat spesifikasi dan harga terupdate dari Vivo Y22 ada di scene berikut. Produk kelima ada Poco F4. Tahu nggak sih kamu kalau smartphone yang satu ini tuh ngebawa banyak banget keunggulan yang bener-bener bikin Hilmi naksir banget. Jangan iri ya, kamu nggak Hilmi taksir. Kita bahas sisi desainnya dulu deh, yang kelihatan elegan dan ganteng banget. Kayak HP flagship kekinian gitu. Dan yang pasti bodinya enak banget ya buat digenggam. Terus desainnya ini juga dilengkapi dengan layar yang bisa ngasih visual gambar tajam dan juga cerah. Berkat resolusi FHD Plus dan panel AMOLED yang disematkannya. Selain detail gambar yang ciamik, soal responsivitas juga nggak usah diraguin lagi deh. Kan refresh rate-nya sampai 120Hz dan udah ada setelan refresh rate lagi. Bisa milih settingan default atau custom. Nah, kalau seandainya kamu pilih default, refresh rate-nya akan disetel mulai dari 30Hz, 60Hz, 90Hz, hingga 120Hz. Bodi dan layarnya jadi makin lengkap nih, karena Poco F4 ini udah ditenagai dengan Snapdragon 870 yang udah disokong oleh RAM LPDDR5 sebesar 6GB. Nah, dengan begitu, kamu main game PUBG Mobile kek, Mobile Legends kek, Free Fire kek, hingga Genshin Impact semuanya bisa ditebas sama Snapdragon 870 ini. Hilmi rasa para gamers mending buru-buru deh ngantongin Poco F4 ini biar bisa dapetin pengalaman yang oke banget buat gaming. Harganya juga masih lumayan lah. Mau tahu berapa? Langsung aja cek spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Walau hadir pada tahun 2021, Redmi Note 10 Pro masih jadi salah satu HP idaman loh hingga saat ini. Kok bisa sih Mi? Bisa lah, kan ponsel andalan Xiaomi ini ngebawa sejumlah spek terbaik di kelasnya. Mulai dari desain yang cantik, kamera utama 108MP, layarnya 6,67 inch beresolusi FHD Plus dengan panel Super AMOLED 120Hz, hingga chipset Snapdragon 732G. Dengan ketiga perpaduan ini, Redmi Note 10 Pro bisa ngasih kamu pengalaman scrolling sosmed, berfoto ria, hingga bermain game bakal ngerasa sedep banget. Kamu pun bisa main beragam game seperti ML di settingan rata kanan, untuk PUBG Mobile di settingan HD High. Dan kamu pun juga udah bisa banget kok mainin beragam game ringan lainnya dengan aman. Gak cuma buat gaming aja, tapi kamu juga bisa manfaatin sisi kameranya dengan sebaik mungkin nih. Sayang banget kalau kamera utama 108MP-nya nggak kamu pakai buat ngabadiin momen kapanpun dan dimanapun. Nah, nggak lupa juga kalau Redmi Note 10 Pro ini menyediakan ruang penyimpanan yang cukup luas, yaitu RAM 6/64GB dan 6/128GB. Dimana dengan kehadiran kedua RAM tersebut membantu memperlancar kegiatan bermain HPmu dan bahkan bisa menyimpan banyak banget file dan aplikasi, hingga foto dan video. Tunggu apa lagi? Harganya juga murah, mending langsung sikat daripada nyesel. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Gimana? Udah puas belum sama produk yang Hilmi spill ke kamu? Belum? Tenang, masih ada satu produk lagi nih.
Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe dulu dong YouTube channelnya Pricebook. Untuk produk terakhir yaitu Poco M5s. Handphone yang masih jadi bahan para reviewers nih, soalnya emang baru launching beberapa bulan lalu. Jadi wajar aja ya kalau masih terus dibahas. Tapi kira-kira sebagus apa sih handphone yang satu ini? Coba yuk kita kulik. Untuk hal yang pasti kamu pengen tahu adalah gimana sih Mi performanya? Sabar dulu. Jadi Poco M5s ini menggunakan chipset besutan MediaTek yaitu MediaTek Helio G95 yang udah dipadukan dengan RAM 6/128GB. Nah, dengan begitu, untuk sisi performanya ternyata powerful loh buat dipakai ngegame ataupun menjalankan aktivitas berat. Nih, setelah Hilmi cobain main Mobile Legends, ternyata bisa stabil di 60 fps dengan lancar. Terus PUBG Mobile di settingan tertinggi bawaan juga udah enak banget mainnya. Bahkan surprisingly pas Hilmi coba main Genshin Impact, FPS-nya tembus ke 50 fps, terus aman-aman aja lagi. Bahkan Hilmi asyik aja tuh mainnya. Menurut Hilmi ya, dengan harga cuma 2 jutaan aja bisa dapetin performa seoke ini tuh udah nyaman banget loh. Nyaman di handphone, nyaman juga di dompet. Sebenarnya masih banyak nih keunggulan dari si Poco M5s ini. Cuma kayaknya kalau Hilmi bahas semua, yang ada kalian ngantuk, Hilmi ngoceh terus. Jadi ya udah ya, Hilmi jembrengin aja spesifikasi dan harga terupdate-nya di scene berikut. Sekalian Hilmi izin pamit. Bye bye.